Halo, balik lagi di channelnya Daily Mombiti. Oke, seperti biasa kali ini aku mau ngebahas DM Instagram yang isinya tentang dia udah menikah tapi dia punya simpenan gitu. Dan simpenannya itu diajak ngewek juga, diajak main ranjang juga gitu. Jadi aku baca aja, wow gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi sekali lagi aku ingetin ya teman-teman, bersyukur sama apa yang kalian punya. Jadi bersyukur kalau misalnya kalian itu udah menikah, bersyukur lagi kalau misalnya kalian juga udah dikaruniai seorang anak. Terus bersyukur juga kalau misalnya kalian tuh udah dapet istri yang sempurna gitu. Karena simpanan kalian itu belum tentu sesempurna istri kalian gitu. Oke, aku bacain ya. Ini benar-benar real dari subscriber dan followers aku. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Mombiti, subscribe dulu ya channelnya Mombiti. Dan juga kalian harus subscribe channel keduanya Mombiti Daily Mombiti. Follow juga akun Instagramnya Biti Maser. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nih, Assalamualaikum Mom. Saya mau tanya, saya punya istri simpanan. Terus permasalahannya, setiap saya berhubungan sama istri sah saya kurang nafsu. Tetapi kalau berhubungan sama istri simpanan saya sampai 2 ronde, bahkan minta nambah lagi. Kenapa ya, Mom? Kalau sama istri sah kurang bergairah. Tolong dijawab ya, Mom. Ini sebelumnya udah aku jawab ya lewat DM, jadi mungkin aku perjelas lagi di video ini. Oke, kakak yang di sana, ini aku privacy namanya, jadi aku jawab ya salamnya. Waalaikumsalam. Semoga keluarga kakak senantiasa diberikan keberkahan sama Allah, terus dijauhkan dari segala macam hal-hal negatif yang berhubungan dengan perpecahan keluarga gitu ya. Jadi jauh-jauh lah sifat-sifat buat selingkuhin istri gitu ya. Oke lah, manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf gitu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan dan itu salah, maka sebaiknya berhenti dan jangan diulangi lagi ya. Oke ya, di sini dia ngomong kalau permasalahannya itu ada di hubungan seksual, hubungan ranjang nih. Jadi kalian percaya nggak sebenarnya tuh hubungan ranjang itu jadi pemicu nomor 1 ketika proses perceraian gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin bagi sebagian orang itu kayak udah menjadi hal biasa, tapi ada sebagian orang yang anggap kalau tabu, kalau misalnya ngapain sih dia ngomongin, kayak nggak ada hal lain gitu. Tapi nyatanya banyak kasus yang terjadi kalau sebenarnya ini nih penting gitu loh, kayak bisa menjadi penyebab perceraian, bisa menjadi penyebab, bahkan sebagian besar mayoritas penyebab perselingkuhan tuh ini gitu. Jadi teman-teman, kenapa kok ketika kita punya simpanan berhubungan badan dengan dia tuh kayak enak banget, terus kayak seolah-olah seolah-olah dia itu lebih dari istri kita. Ya jelas dong, setan. Dimana-mana yang haram itu pasti enak, yang haram itu pasti memberikan kenikmatan yang luar biasa. Iya kan, kalau istri sah, dia kan udah sah, udah secara agama udah sah. Bagi kita, udah mau ibaratnya mau diapain aja, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sah buat kita. Tapi kenapa rasanya jauh lebih enak simpenan? Ya karena dia itu simpanan itu nggak sah dan itu haram. Dimana-mana yang namanya haram itu pasti nggak, pasti enak. Kalau menurut aku sih ya, kakak ini kurang bersyukur. Jadi dia lupa kalau dia itu punya istri. Dia lupa kalau dia sebenarnya punya kehidupan rumah tangga yang harus dia bina. Dia nggak bersyukur sama apa yang udah Allah kasih ke dia. Aku bingung juga ya, tapi nanti kalau seandainya aku ngomong terlalu dalam, mungkin nanti takutnya kakak ini kesinggung, tapi nggak apa-apa lah. Jadi maaf ya kak, kalau misalnya ada perkataanku yang menyinggung kakak, tapi ini real saran dari aku. Jadi kalau misalnya saran aku kakak terima, ya silahkan. Kalau misalnya enggak, ya cukup kakak dengarkan aja, terus nanti lewat-lewat aja. Kak, coba deh kakak itu ingat ketika kakak itu mau menikah, ketika kakak itu mau dapetin istri kakak, ketika kakak mau memperjuangin cinta istri kakak. Coba dibalik.
Coba seandainya istri kakak yang melakukan hal seperti ini di belakang kakak, apa yang kakak rasakan ketika kakak tahu? Simple. Aku nggak ngerti ya gimana jalan pikiran orang yang dengan teganya, dengan sadar dia ngelakuin kayak gini, dia menduakan istrinya, dia menduakan pasangannya. Aku nggak habis pikir, karena di mana letak janjinya dia, di mana letak janji dia ketika mengucapkan ikrar suci yang bahkan disaksikan oleh seisi langit dan bumi, dan Allah beserta para malaikatnya itu menjadi saksi gitu. Jadi di mana gitu? Kalau menurut aku sih mungkin kakaknya kurang paham di titik ini. Saran aku sih lebih baik berhenti ya. Terus gimana caranya ngebangun hubungan rumah tangga yang harmonis? Banyak-banyak sharing aja sama istri. Kalau misalnya letak letak permasalahannya, titik tumpu masalahnya itu ada pada ranjang, coba ngomong deh sama istri, belak-belakan aja. Itu kan istri kamu, jadi belak-belakan aja gitu. uh, aku nggak puas nih kalau kamu mainnya cuma diem aja misalnya, kan nanti istri bisa belajar. Terus misalnya kalau iya aku nggak puas nih karena kamu jelek item misalnya gitu, ya harus dong diajak ke salon, dipercantik gitu kan. Karena di mana mana istri sah itu kalau misalnya dimodalin, terus kalau misalnya dirawat, disayang, terus dibahagiain, itu bakal jauh lebih cantik loh. Bahkan kalau misalnya kamu nyanyain istri kamu, belum tentu loh di luar sana itu nggak ada orang yang kepengen punya istri kayak kamu gitu. Jadi mungkin ada di luar sana yang udah, aduh kapan cerai, kapan cerai, kapan cerai gini. Maksudnya di luar sana tuh ada yang mungkin orang yang naksir sama istri kamu gitu. Ini pembahasan menarik menurut aku. Udah lah ya, intinya aku nggak bisa ngomong panjang lebar, nanti takutnya kesalahan sama kakak ini, takutnya singgung gitu ya. Jadi coba perbaiki diri lagi ya kak. Terus niatin bener-bener kakak itu sebagai kepala rumah tangga yang mengatur gitu kan ya, yang mengatur jalannya rumah tangga gitu. Kalau misalnya kakak aja main perempuan ataupun pokoknya nyeleweng gitu, nanti bakal suatu saat itu bakal mungkin kayak hukum karma gitu loh. Kayak misalnya kayak apa yang kita tanam itu nanti akan dituai sendiri. Jadi sebelum kejadian ataupun ya sekarang itu mungkin Allah masih menutupi aib-aib kakak. Jadi bismillah ya kak, berubah. Oke, segini dulu video dari aku. Mungkin bagi kalian yang menonton saat ini, yang misalnya punya kritik saran bagi kakak ini, kalian silahkan tulis komentar di bawah. Ataupun kalau yang mau sharing dan cerita-cerita sama aku, kalian bisa DM Instagram aku ya, @baitimaser. Ikuti aturannya yang udah aku buat, nanti pasti aku balas. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku, Baitimaser.